Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Abdurrahim Bayan. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita bisa menjelaskan sedikit tentang surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah itu penting sekali, adalah salah satu rukun sholat. Ketika pembacaan surat Al-Fatihah kita kurang tepat dari segi makhraj, dari segi gunahnya, madnya juga ketinggalan, maka mungkin tidak diterima sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengomentari salah satu video dari salah satu ustazah yang bernama Nabila Bayan atau yang sering disebut dengan Kak Nabila. Beliau ini mengatakan bahwa seseorang ketika di dalam sholatnya, ketika seseorang sholat kemudian bacaan Al-Fatihahnya itu kurang tepat, maka sholatnya itu tidak akan pernah diterima. Saudara-saudariku, andaikan memang benar begitu, maka betapa banyak di antara kita yang sholatnya itu tidak akan pernah diterima. Karena apa? Karena kita masih banyak yang perlu kita perbaiki di dalam bacaan. Apakah pernyataan yang dilontarkan oleh Kak Nabila ini benar begitu? Benar seperti itu? Ternyata setelah saya cek dari beberapa referensi, dari beberapa ibarah, pernyataan Ustazah Nabila ini menurut saya itu kurang pas, atau ada kekeliruan, atau bisa kita sebut dengan kesalahan yang fatal. Pertama, kita akan cek ibarah dalam kitab Mukhtasar Anwa'i Ahkamit Tajwid. Di sini dijelaskan yang qasimul wajibu fi ilmi tajwidi ila qismaini, wajib syar'i wa wajib sina'i. Pembagian wajib di dalam ilmu tajwid itu terbagi menjadi dua. Ada namanya wajib syar'i dan ada namanya wajib sina'i. Al-qismul awwalu, maka bermula bagian yang pertama, al-wajibu, yaitu wajib asy-syar'i, yang wajib syar'i. Pertama itu adalah wajib syar'i. Apa yang dinamakan dengan wajib syar'i itu? Fahu, dan telah mengetahui akan dia ulama usulul fiqh, oleh ulama usul fiqh, bi annahu, dengan bahwasanya wajib syar'i itu ma yusabul mukallafu, apa atau sesuatu yang diberikan pahala kepada orang yang mukallaf ala fi'lihi, atas mengerjakannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan mendapatkan siksa atas meninggalkannya. Itu yang dinamakan dia dengan wajib syar'i, wajib yang harus kita kerjakan. Apabila kita tinggalkan, maka kita dapatkan dosa. Kemudian al-qismus tsani, bagian yang kedua, al-wajibus sina'i, wajib sina'i, wa huwa ma yuhsanu fi'luhu wa yuqbahu 'inda ulama'it tajwidi tarkuhu, yaitu sesuatu yang dianggap baik ketika kita mengerjakannya, dan sesuatu yang dianggap jelek ketika kita meninggalkannya, itu menurut ulama tajwid. Kemudian kalau kita pandang dari segi ilmu fikih, orang yang salah dalam bacaan Fatihahnya, apakah benar-benar tidak akan diterima sholatnya? Kita cek ibarah dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ternyata kesalahan itu ada dua. Pertama, kesalahan yang pertama itu disebut dia dengan kesalahan lahn jali, kesalahan yang sangat jelas.
Kemudian yang kedua adalah lahan khafi, kesalahan yang samar. Pertanyaannya, apakah yang dinamakan dengan lahan jali itu? Di sini dalam ibarah dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah ini dijelaskan, wal lahnul jaliyu khata'un yatra'u 'alal alfazi fayukhillu bi'urfil qira'ati sawa'un akhulla bil ma'na aw lam yukhilla wa summiya jaliyan li'annahu yukhillu ikhlalan zahiran yashtariku fi ma'rifatihi ulama'ul qur'ani wa huwa yakunu fi ma'nal kalimati katabdili harfin bi akhara au fi harakatiha bitabdiliha ila harakatin ukhra au sukunin sawaun atagayyaral ma'na bil khata'i fiha am lam yatagayyar. Artinya adalah lahan jali itu adalah salah satu kesalahan menurut ulama qiraah, suatu kecacatan atau suatu kecacatan baik merubah makna atau tidak. Disebut dia dengan lahan jali, yaitu yashtariku fi ma'rifatihi ulamaul qur'ani wa ghairuhum. Karena menurut ulama ahli Quran dan yang lainnya itu merupakan suatu kesalahan atau suatu kecacatan. Dan ini biasanya terjadi pada susunan kalimat, yakni misalnya kita mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, atau kita mengganti harokat yang lain dengan harokat yang lain. Misalnya harokatnya dipatahkan, kita domahkan, atau yang disukunkan kita patahkan, begitu seterusnya. Dan itu baik kesalahan itu merubah makna ataupun tidak, itu disebut dia dengan kesalahan lahan jali. Wahazan na'u yahrumu ala man huwa qadirun ala talafih. Dan bermula nau ini, bagian ini yahrumu, yaitu diharamkan, alaman atas seseorang huwa qadirun, yaitu orang-orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik yang benar, dengan baik dan benar. Sawa'un auhama khalalal ma'na aw iqtada tagyiral i'rabi. Ini diharamkan bagi seseorang yang memang qadir, yang memang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ketika dia membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, kemudian dia salah, kesalahan dia itu dia ketahui, namun dia tidak mau menggantinya, maka kesalahannya itu dianggap dia dengan haram, kesalahan yang khafi. Maka jikalau haram, maka ini yang dinamakan sholatnya itu tidak akan pernah diterima. Kemudian yang kedua, ada kesalahan itu namanya lahnul khafi. Ibarahnya begini: wa ammal lahnul khafiyyu fahuwa khata'un yatra'u 'alal fazi fa yukhillu bi'urfil qira'ati wa la yukhillu bil ma'na summiya khafiyan li'annahu yakhtassu bi ma'rifatihi ulama'ul qur'ani wa ahlut tajwidi wa huwa yakunu fi sifatil hurufi. Artinya begini, lahan khafi itu adalah suatu kesalahan yang ada pada suatu lafaz yang menurut uruf Al-Quran atau urufnya ahli qiraah itu adalah salah satu kecacatan yang kecacatan itu tidak merusak pada maknanya. Kemudian disebut ia sebagai lahan khafi. Kenapa? Karena atau lahan samar, kesalahan yang samar. Kenapa? Karena yang bisa mengetahui kesalahan itu hanya orang-orang yang tertentu, hanya orang-orang yang belajar
ilmu tajwid atau yang ahli dalam ilmu qiraah. Itu. Jadi kalau kita simpulkan dalam ibarah ini, kesalahan itu ada dua. Pertama, kesalahan jali, kesalahan yang memang jelas, kesalahan yang jelas. Kemudian yang kedua ada namanya itu kesalahan khafi, kesalahan yang samar, salah dalam baca Al-Quran yang samar. Nah, kalau kita simpulkan, yang menyebabkan sholat kita itu mungkin tidak akan diterima itu adalah, mungkin yang dimaksud oleh Kak Nabila ini adalah lahan jali, yaitu orang-orang yang mampu melaksanakan atau mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian dia salah. Kesalahannya itu dia tidak mau mengulanginya. Mungkin itu yang pertama. Kemudian bagaimana jikalau ada orang yang dia itu tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, atau dia itu misalnya dinamakan dia dengan ajiz. Di sini kita bacakan suatu ibarah dalam kitab Fathul Mu'in. Di sini dijelaskan, amma ajizun lam yumkinhu ta'allumu fala tabtulu qira'atuhu mutlaqan wa kadza lahinu lahnan la yughayyirul ma'na ka fathid dali na'budu lakinnahu in ta'ammada haruma wa illa kuriha. Artinya begini, amma ajizun, adapun orang yang ajiz, artinya orang yang tidak mampu, lam yumkinhu, yang tidak memungkinkan akan dia at-ta'allumu, oleh mempelajari, belajar, tidak memungkinkan ia untuk belajar, maka fala tabtulu qira'atuhu, maka tidak membatalkan oleh qiraahnya mutlaqan, secara mutlak. Wa kadzalahinu, begitu juga orang yang melakukan kesalahan, lahnan, hal kesalahan itu la yughayyirul makna, yang tidak sampai merubah makna. Ka fathid dali, misalnya dia merubah atau dia membaca fathah dal pada lafaz na'budu, asalnya itu na'budu, dia baca na'buda. Lakinnahu, akan tetapi jikalau in ta'ammada, jikalau dia sengaja, misalnya dia sengaja membaca na'budu, asalnya na'budu, dia baca na'buda, dia sengaja baca na'buda, maka harumah, diharamkan. Wa illa, dan jikalau tiada tidak, atau dia tidak sengaja, atau dia tidak sengaja, dia betul-betul tidak mengetahui, kuriha, hanya dimakruhkan saja. Nah, semoga video ini bermanfaat. Itulah kesimpulan yang tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.